Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imrawana Saputra, NIM 20515060001110004. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video untuk menjelaskan mengenai tugas pengayaan pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh dosen Bu Faizatul Amalia. Oke, untuk video kali ini itu lebih tepatnya kita akan membahas mengenai ICMP dan ARP. Untuk ICMP dan ARP ini adalah suatu protokol yang terdapat dalam jaringan komputer. Nah, masing-masing dari protokol ini memiliki perannya masing-masing. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ARP. ARP ini adalah Address Resolution Protocol, yang mana untuk tanggung jawab atau peran dari ARP ini adalah untuk mengetahui MAC address dari suatu host dengan memanfaatkan IP yang terkonfigurasi dari host yang bersangkutan. Kemudian untuk ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol, yang mana untuk ICMP ini untuk mengetahui apakah data yang akan kita kirimkan itu sampai ke tujuan relatif cepat atau tidak. Nah, untuk skenario dari ICMP ini membutuhkan minimal dua perangkat yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Nantinya untuk perangkat yang saling terhubung ini akan saling mengirimkan informasi. Nah, jadi untuk ICMP ini akan melihat apakah dari kedua perangkat tersebut saling mengirimkan informasi atau terjadi error. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat untuk mengenai ARP dan ICMP. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian pengayaannya. Jadi untuk pengayaan ini memiliki tujuan yang pertama untuk mempelajari protokol pada lapisan link dan network. Kemudian yang kedua itu mempelajari protokol pada lapisan transport dan application. Untuk instruksi pada pengayaan ini, bagian pertama mempelajari protokol pada lapisan link dan lapisan network. Oke, untuk langkah-langkahnya pada subbagian 1, kita diminta untuk membuat ARP request dengan ping PC 0 static ke server DHCP Philcom ya. Untuk langkah pertama, kita disuruh untuk membuka command prompt pada PC 0 static ya. Oke, kita sudah membuka command promptnya. Kemudian kita melihat lagi di sini, kita disuruh memasukkan program ARP minde, yang mana fungsi dari ARP minde ini untuk menghapus tabel ARP pada PC 0 static. Kemudian kita disuruh mengetikkan ARP-A untuk melihat tabel ARP pada PC 0 static. Nah, ternyata tidak ada satupun ARP yang tersedia pada PC 0 static ini. Oke. Kemudian kita disuruh meminta tampilkan juga tabel ARP pada server DHCP Philcom saat ini. Oke, kita buka server DHCP Philcom. Tadi untuk kodenya ARP-A untuk menampilkan. Ternyata di server DHCP Philcom juga tidak tersedia ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk langkah selanjutnya, langkah D itu kita diminta untuk membuka SW Philcom dan membuka CLI-nya. Kemudian ketikkan perintah show MAC address table. Oke. Show MAC address table. Oke, di sini tersedia dua MAC address. Yang pertama itu adalah C470 dan yang kedua adalah 1201. Untuk portsnya FA atau Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/6. Oke. Untuk selanjutnya langkah E itu kita diminta masuk ke dalam mode simulation. Kemudian tekan tombol show all and none untuk menghapus seluruh filter. Oke, kita ke simulation, kemudian diminta untuk show all dan none untuk menghapuskan filter yang tersedia pada event list filter ini. Oke. Nah, sudah berubah menjadi none ya, teman-teman. Kemudian kita diminta untuk melihat PDU untuk melihat PDU, ketik tombol edit filter, kemudian pilih ARP dan ICMP pada tab IPv4 atau Internet Protocol version 4. Oke, ARP dan ICMP. Udah diklik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Buka kembali command prompt pada PC 0 static dan ketikkan perintah ping 10 10 10 10. Ping 10 10 10 10. Oke.
di simulation panelnya langsung ini ya, muncul list. Oke, ntar kita perpanjang. Oke, ada dua tipe. Yang pertama ada ICMP dan ARP ya. Kemudian oh ya, tadi dari perintah G ini mengetikkan perintah ping 10.10.10 yang merupakan alamat IP dari server DHCP Filkom. Nah, nantinya ini tuh dari PC0 static ini akan mengirimkan ARP request ke server DHCP Filkom menggunakan alamat IP yang sudah kita masukkan tadi, yaitu ping 10.10.10.10. Oke, kita disuruh untuk membuka paket ICMP request, buka PDU ICMP dan lihat table outlayers. PDU ICMP yang ini, kita disuruh meminta melihat table outlayersnya. Oke. Paket ICMP berjalan di layer 3. Layer 3 merupakan lapisan network yang memerlukan alamat IP sebagai komunikasinya, sehingga diperlukan alamat IP asal dan tujuan. Nah, alamat IP asalnya itu kita bisa lihat di sini. Untuk search IP itu adalah 10.10.10.11, yang mana searchnya ini merupakan dari PC0 static tadi yang melakukan ping 10.10.10. Oke. Kemudian berapa alamat IP tujuan dari PDU ICMP tersebut? Untuk alamat tujuannya itu tadi destinationnya yaitu pada ping yang berakhiran 10 ini ya teman-teman ya. Kemudian lanjut ya, karena paket ICMP akan dikirimkan maka terjadi proses enkapsulasi sehingga setelah dari layer 3 diteruskan ke layer 2, merupakan lapisan yang memerlukan alamat MAC sebagai komunikasinya, sehingga diperlukan alamat MAC asal dan tujuan. Yang pertama, berapakah alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan? Tadi kan asalnya ini tadi, paket ini tadi dari PC0 static. Kita bisa melihat di sini untuk MAC asalnya. Oke, kita melihat di ARP ya, teman-teman. Nah, di sini. Oke, jangan hilang dulu. Untuk alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan, berarti ini source-nya PC0 static. Di sini adalah MAC asalnya 00197A6C470. Jadi C470 ini adalah alamat MAC asal dari PC0 static. Kemudian apa sih FFFF ini? Jadi FFF ini adalah ARP yang di broadcast dari PC0 static. ARP request yang di broadcast oleh PC0 static ya teman-teman. Oke, untuk kita menjawab pertanyaan berapa alamat MAC seharusnya dicantumkan. Oke, ini. Kemudian dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Dari dirinya sendiri, maksudnya dari PC0 static itu sendiri. Kita mendapatkan alamat MAC address-nya. Kemudian alamat tujuan yang seharusnya dicantumkan itu FFFF ya, untuk melakukan broadcast. Kemudian paket ICMP tidak dapat dilengkapi pada layer 2 karena alamat MAC tujuan belum diketahui. Hal ini dapat dilihat dari ARP PC0. Oke, ya kita bisa mengetahui bahwa kita tadi belum mengetahui alamat MAC tujuannya. Jadi kita melakukan broadcast untuk mengetahui alamat MAC dari IP10 tadi, yaitu server DHCP Filkom. Oke, karena alamat IP server DHCP, PC0 akan mengirimkan ARP request secara broadcast. Nah, ini penjelasannya ya. Di dalam jaringan yang sama untuk mendapatkan alamat MAC tujuan. Buka PDU ARP dan melihat outlayers paket berjalan di layer 2. Oke. Berapa alamat MAC asal dari PDU ARP tersebut? Alamat MAC asalnya ya ini tadi C470. Dari mana alamat MAC tersebut diperoleh? Dari PC0 static itu sendiri. Kemudian berapa alamat MAC tujuan dari PDU ARP tersebut? Alamat MAC tujuannya itu adalah yang FFF ini ya teman-teman ya. Jadi FFF ini itu adalah ARP request secara broadcast yang dikirimkan oleh PC0 static tadi. Apa maksud dari alamat MAC tujuan tersebut? Maksud dari alamat tujuan maksud dari alamat MAC tujuan tersebut itu adalah untuk mengetahui MAC address dari tujuan kita, yaitu server DHCP Filkom. Maka dilakukan broadcast dalam jaringan yang sama untuk mendapatkan alamat MAC tujuan. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu alamat IP asal. IP asalnya yang itu tadi yang 11 ya, kalau dari
PC0 static itu alamat IP asalnya itu akhiran 11 ini. Kemudian untuk alamat IP tujuannya ya yang 10 ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita diminta untuk klik tombol capture atau forward ya. Bergerak ke SW Filcom. Nah, kita di sini akan melihat simulasinya dengan menekan tombol forward ini ya. Kita akan melihat apakah dua paket ini akan bergerak ke SW Filcom atau tidak. Oke, tadi dapat dilihat bahwa yang bergerak itu hanya satu dan yang satunya hilang. Mungkin di sini akan saya jelaskan juga. Ketika kita tadi melakukan forward, itu PDURP yang bergerak ke SW Filcom. Maksudnya itu adalah Oke, jadi tadi kan terdapat dua paket yang ada pada PC0 static. Yang pertama itu adalah tadi dapat kita lihat bersama-sama bahwa terdapat dua paket pada. Di sini dapat kita. Sebelum kita forward, di sini kita bisa melihat terdapat dua paket yang tersedia pada PC0 static. Yang pertama itu adalah PDU information yang untuk ICMP ya, warna ungu. Kemudian yang hijau ini untuk ARP. Kita diminta untuk melakukan forward. Setelah kita melakukan forward, itu yang ARP-nya langsung ke SW Filcom dan yang ICMP-nya itu hilang. Kemana hilangnya ICMP ini? Jadi untuk PDU ICMP ini hanya disembunyikan karena menunggu hasil dari ARP replay. Dalam hal ini, paket ICMP bukan benar-benar hilang, namun hanya tidak ditampilkan oleh Cisco Packet Tracer agar tidak membingungkan ketika belajar pengiriman paket ARP. Jadi begitu penjelasannya. Kemudian kita diminta untuk membuka kembali CLI pada SW Filcom dan tampilkan MAC address table-nya. Show MAC address table. Kita lihat di sini tidak ada perubahan ya. Masih MAC address-nya C4701201. Berapa data yang tersimpan dalam tabel MAC tersebut? Terdapat dua data, tidak ada dari sebelumnya, tidak ada perubahan ya. Kemudian perhatikan kolom MAC address tersebut, perangkat mana saja memiliki alamat MAC. Mengapa nilai pada kolom port tersebut seperti itu? Perangkat mana saja memiliki alamat MAC tersebut? Yang pertama ini adalah C470. C470 ini adalah perangkat dari PC0 static ya, MAC dari PC0 static. Dan yang kedua ini jika terdapat alamat MAC F00RUB. Berarti ini F0. Berarti ini dari RUB ya. Kita coba cek dulu di tabelnya, tabel pengalamatan. RUB F061201. Iya benar, ini berarti dari perangkat RUB ya. Kita lanjutkan ya ke langkah M. Buka PDU ARP yang ada pada SW Filcom. Perhatikan pada tabel out layer. SW Filcom, perhatikan pada table out layer-nya ya. Pada table out layer yang ini ya, table out layer. Dan catat nilai MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Untuk kita diminta untuk MAC tujuan. MAC tujuannya pada out layers ini berarti yang ini ya, FFF ini ya. Berarti yang broadcast tadi. Kemudian untuk ini kita disuruh mencatat port pada layer 1. Nah, di sini kita bisa lihat portsnya itu fast Ethernet 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6. Kita diberi pertanyaan lagi, port keluaran mana saja yang tertera pada informasi tersebut. Nah, ini ya tadinya port fast Ethernet 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 dan 0/6. Kemudian mengapa demikian? Kemudian mengapa demikian ya? Jadi di sini kan dari SW Filcom ini terdapat banyak sekali perangkat yang terhubung nih, dari DHCP, Wi-Fi, PC static, server DHCP Filcom, RUB, RSP, nih banyak nih. Nah, jadi asal dari port itu berasal dari ini semua perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Itu SW Filcom ini ya. Server web Filcom. Kemudian kita lanjut ke disuruh meminta untuk
menekan tombol capture. Perangkat berikutnya. Oke. Berapa banyak duplikasi PDURP yang dihasilkan oleh SW Filkom? Oke, kita bisa lihat di sini duplikasi ARP-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mengapa demikian? Nah, balik lagi kenapa ini dari SW Filkom ini menduplikasi 5 ARP ya. Kembali ke penjelasan sebelumnya, jadi PC0 static ini melakukan broadcast untuk mengetahui alamat MAC dari tujuannya. Jadi dia melakukan request untuk mendapatkan melakukan broadcast maksudnya untuk mendapatkan alamat MAC tujuannya. Oke, mengapa tidak ada PDURP yang mengarah PC0 static? Karena yang melakukan broadcast ini tadi adalah PC0 static. Jadi karena PC0 static melakukan broadcast, maka untuk PDURP-nya itu tidak akan kembali ke PC0 static. Kemudian perangkat mana yang menerima PDURP? Oke, perangkat yang menerimanya itu ada 2. Yang pertama ada WiFi app dan server DHCP Filkom. Jadi karena kita tadi melakukan ping kepada server DHCP Filkom, jadi kita fokuskan ke server DHCP Filkom aja ya. Untuk alamat IP dari perangkat DHCP Filkom, kita cek dulu server DHCP Filkom. Ini alamat IP-nya udah diketahui ya, berarti tadi yang 10. Nah, kita sudah mendapatkan untuk address-nya ya. Address-nya ini berarti 6A80. Ini punyanya server DHCP Filkom ya, MAC address-nya. Oke, masuk ke langkah 2, kita membuka PDURP pada server DHCP Filkom. Perhatikan alamat IP asal dan alamat MAC asal pada layer 2 table in layer. Ini tadi untuk MAC asalnya itu dari C470, dari IP-nya yang 11, berarti dari PC0 static ya, jelas. Dan untuk tujuannya ini adalah yang 10, tujuannya ke server DHCP Filkom. Oke, kemudian perhatikan alamat. Berapakah alamat MAC asal dalam IP tersebut? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alamat IP asalnya itu adalah yang 11 dan alamat MAC-nya C470. Kemudian alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan. Oke, alamat MAC tujuannya itu kita sudah mengetahui di sini. Alamat MAC tujuannya itu adalah 6A80 dan untuk alamat IP tujuannya itu adalah yang 10. Oke. Tampilkan informasi tabel ARP SVR DHCP Filkom. Oke, kita disuruh menampilkan informasi dari tabel ARP-nya. Nah, sekarang sudah tersedia ya untuk ininya informasi dari tabel ARP-nya. Dari mana informasi tersebut terisi? Informasi tersebut terisi karena ARP request yang diminta oleh PC0 static ini. Kemudian kita disuruh menekan tombol capture lagi. Oke. Apakah PDU dari reto RUB diteruskan ke alamat jaringan yang lain? Kita bisa lihat di sini ternyata tidak dikirimkan yang dari RUB ya. Mengapa demikian? Saya kurang tahu jawabannya. Kemudian untuk server DHCP Filkom mengirimkan paket ARP replay ke alamat MAC tujuan melalui SW Filkom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW Filkom. Oke, kita diminta. Oke. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? MAC tujuan RP replay yang udah pada SW Filkom. Aduh, maaf. Oke. Server DHCP Filkom mengirimkan paket ARP replay ke alamat MAC tujuan melalui SW Filkom. Periksa tabel alamat MAC yang ada pada SW Filkom. Kita disuruh meriksa alamat MAC yang ada pada SW Filkom, berarti kita melakukan show MAC address table lagi ya. Nah, ternyata sekarang terjadi perubahan. Sekarang tersedia 3 MAC address. Yang pertama tadi adalah C470 dari PC0, kemudian ada 6A80. 6A80 tadi sudah kita ketahui itu dari
tujuannya tadi, yaitu adalah server di HCP Philcom, dan yang terakhir adalah 1201 itu adalah dari router RUB ya. Kemudian kita diminta untuk buka PDU, udah ini tadi penjelasannya. Kita diminta untuk capture lagi. Oke. Berapa banyak duplikasi PDU-ARP yang dihasilkan oleh SW Philcom? Berapa banyak SW Philcom tadi menghasilkan? Ternyata dia cuman menghasilkan ya ini tadi dua duplikasi. Perangkat mana saja menerima PDU-ARP, berapa alamat MAC? Oke, alamat MAC-nya cuman satu deng, ternyata salah. Saya belum forward, maaf. Berapa banyak duplikasi PDU-ARP? Itu hanya satu. Mengapa demikian? Periksa kembali alamat MAC tujuan. Nah, jadi kenapa hanya satu? Karena ARP replay-nya ini yang kembali kepada PC static ini cuma satu, yaitu dari server DHCP Philcom ini. Oke, kita lanjut ke subbagian 2, mempelajari mengenai ICMP request reply ARP tabel, yaitu yang kedua ini untuk melengkapi ICMP request pada layer 2 hasil dari ARP replay. Pada langkah terakhir subbagian 1 terdapat dua PDU, yaitu ARP dan ICMP ini ya, dua protokol terakhir. Paket ARP tersebut merupakan paket replay yang bahas dengan membawa alamat MAC, merupakan lanjutan dari karena ARP replay membawa alamat MAC tujuan, maka pada layer 2 paket ICMP telah terisi alamat MAC asal MAC tujuan. Buka PDU ICMP, kita disuruh membuka PDU ICMP. Kemudian perintahnya lagi, perhatikan informasi layer 2 pada table out layer. Nah, ini ya, informasi pada table out pada PDU information PC non static ini. Perlu diingatkan bahwa ICMP itu kan berjalannya pada layer 3 ya. Sedangkan informasi layer 3 pada PDU tersebut kosong karena informasi layer 3 ada pada PDU ICMP sebelumnya yang sempat disembunyikan. Yang tadi ya, yang disembunyikan tadi ya, teman-teman ya. Selanjutnya klik tombol capture forward sekali lagi. Bergerak ke SW Philcom, buka kembali CLI pada SW Philcom. Oke. Nanti ketika kita forward berarti message atau ARP ini akan bergerak lagi ke SW Philcom. Oke, kita lihat ya simulasinya. Nah, seperti itu ya. Maksudnya ICMP ya, bukan ARP ya, teman-teman. Mohon maaf. Kita disuruh membuka CLI dan tampilkan kembali isi alamat MAC SW Philcom. Oke, kita diminta untuk menampilkan kembali show MAC address table. Ternyata masih sama ya. Beberapa tampilan data yang tersebut terdapat 3 tampilan, 3 alamat MAC. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Buka PDU ICMP yang ada di SW Philcom. Kemudian perhatikan bahwa meskipun paket ICMP berkoneksi di 3 layer, namun perangkat switchnya pada umumnya berjalan di 2 layer. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah F itu klik tombol forward, klik tombol capture atau forward ya. Oke, dari SW Philcom ICMP-nya berangkat ke server di HCP Philcom. Berapa banyak duplikasi PDU ICMP yang dihasilkan oleh SW Philcom? Hanya satu, karena kita sudah mengetahui nilai MAC address dari ini tadi, dari server di HCP Philcom. Oleh karena itu dari SW Philcom ini sudah langsung mengirimkan ARP, maksudnya sudah langsung mengirimkan paketnya ke server di HCP Philcom gitu. Bandingkan alamat MAC. Berapa perangkat mana saja yang menerima PDU ICMP? Oke, kita buka dulu ya. Yang menerima itu hanya satu dari fast Ethernet 0. Oke. Berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? PC non static. Alamat MAC-nya yang alamat perangkat tersebut ini kan pada server di HCP Philcom ya. Berarti itu alamat MAC-nya di sini adalah 6A80. Ya, 6A80 yang C470 ini punyanya PC non static tadi.
Kemudian langkah kedua membuat ICMP replay. Oke, kita diminta untuk membuat ICMP, aduh maaf, hampir kesilang. ICMP replay dari request. Buka PDU ICMP pada server DHCP Filcom. Oke, ICMP pada DHCP Filcom. Kemudian perintahnya apa lagi? In layer paket tersebut merupakan paket ICMP request dari alamat IP 10.10.10.11. Benar. Paket tersebut merupakan paket ICMP karena paket ICMP tersebut request ditujukan kepada server DHCP Filcom ini membuat balasan berupa paket ICMP replay secara unicast dan terjadi proses enkapsulasi dimulai dari layer 3. Perhatikan alamat yang terdapat pada layer 3. Berapa alamat IP dan alamat IP tujuan dan asal berdasarkan informasi tersebut. Kalau untuk tujuannya ini adalah yang 11. Kemudian ini pada out layer atau in layer? Oh, pada in layers ya. Pada in layer alamat asalnya itu adalah 11 dan tujuannya itu adalah 10. Alamat MAC-nya itu adalah C470 dan 80 untuk destination-nya. Kemudian tampilkan informasi ARP pada server DHCP Filcom. Tabel ARP-nya kita diminta untuk menampilkan lagi pada DHCP Filcom. Oke, masih sama. Klik tombol capture forward. Oke, kita klik tombol capture forward lagi. Paketnya kembali lagi ke SW Filcom ya. Terlihat tadi. Apakah tabel alamat MAC mengalami perubahan? Oke, kita lihat lagi ya. Show MAC address table. Ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian buka PDU ICMP, perhatikan pada layer 1. Oke. Pada layer 1 out layers. Oke, layer satunya itu adalah port fast Ethernet 0/1. Mengapa hanya berisi satu port keluaran? Berasal dari mana port keluaran tersebut? 01 berarti berasal dari dari yang ini tadi, server PC0 static. Kemudian untuk klik capture forward sekali lagi untuk ke PDU ICMP ke perangkat berikutnya. Oke, balik lagi ke perangkat PC0 static dia ya. Oke, kita diminta untuk memperhatikan command prompt tersebut pada PC0 static. Oke, kita diminta untuk menampilkan command prompt. Nah, di sini sudah terdapat balasan replay dari ping 10 tadi ya. Sudah terdapat balasannya. Informasi tersebut menandakan bahwa pengiriman paket ICMP yang pertama telah berhasil dan mendapatkan balasan ICMP replay dari node yang dituju dengan alamat IP tertentu. Nah, berarti berhasil ya untuk ping kepada alamat IP 10 ini ya, teman-teman. Kemudian kita diminta untuk klik tombol capture forward sekali lagi. Oke, sudah kita klik tombol forward sekali lagi. Maka yang kedua dari perintah tersebut, paket tersebut merupakan paket ICMP yang kedua dari perintah ping pada langkah. Oke. Klik tombol play. Oke, kita diminta untuk klik tombol play ya. Ntar kita tutup ini nih, banyak yang kebuka soalnya. Kita diminta untuk klik tombol play-nya. Oke. Paketnya jalan ke SW Filcom. Terus ke server DHCP Filcom. Oke, kita lihat perintahnya lagi. Setelah kita menekan play tadi apa lagi? Sembari melihat proses pencarian untuk melihat informasi paket. Simulasi akan berhenti, tampilan peringatan buffer full. Klik tombol view previous event untuk melihat proses pengiriman PDU sebelum-sebelumnya. Oke, berarti ini ya. Oke. Kita diminta untuk melihat proses pada command prompt-nya. Nah, di sini sudah terdapat 2 balasan dari server DHCP Filcom-nya ya. Oke, kemudian untuk perintah berikutnya nanti kalau setelah buffer full itu klik tombol view previous event. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kita
Kita sambil menunggu, sambil melihat ininya ya, yang comment promnya ini. Nah, di sini sudah tersedia 3 replay dari IP10 tadi. Nah, berarti di sini sudah berhasil ya. Ping statistik for 10 paket yang terkirim adalah 4, diterima 4 dan kehilangan 0. Oke. Oke. Buffer full Cisco, katanya tadi view previous event untuk melihat PDU sebelum-sebelumnya. Oke, ini PDU sebelum-sebelumnya ya berarti ya. Terus langkah berikutnya itu apa? Buka kembali comment prompt channel static. Berapa paket ICMP request yang dikirimkan? Yang dikirimkan adalah 4 ya. Kita bisa lihat dari comment promptnya ini. Kemudian berapa informasi replay yang diterima? Yang diterima itu ada 4 juga ya di sini berdasarkan informasi pada comment prompt. Oke, kita lanjut ke sub 3. Mempelajari ARP request, masih sama, membuat ARP request dengan ping PC1 ke server web mail UB. Oke, ini server web mail UB yang ini ya berarti ya. Kita diminta untuk melakukan ping dari PC1 ini ke server web nmail UB. Dan kita diminta untuk ARPA lagi pada PC1 dan server mail UB. Oke. ARP-A pada PC1 dan server mail UB juga kita melakukan melihat tabel Oke, ternyata tidak ada juga ya tabelnya, no entry. Untuk melihat tabel ARP pada RUB, masuk ke dalam CLI dan ketikan show ARP. CLI kita show ARP. Oke, di sini sudah kita ketahui ya bahwa yang tadi sebelum-sebelumnya pada SW Filcom tadi kan ada ini ya, MAC dari 1201 dengan fast Ethernet 00 dan 06 ya. Untuk MAC address dari 1201 itu berarti berasal dari RUB ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu kita diminta untuk membuka SW Filcom dan CLI, kita membuka show MAC address table-nya. Show MAC address table. Di sini hanya tersedia 1, berarti yang dari 1201 tadi ya teman-teman ya, berarti berasal dari RUB ini. Kemudian buka kembali command prompt PC static 1 dan ketikkan perintah ping. Kita diminta untuk perintah ping pada PC static 1 ke ping 175 175.184.184.70 yang merupakan alamat IP dari server web nmail UB. Oke, kita melakukan ping lagi. Kemudian buka PDU ICMP. Oke, kita diminta untuk membuka PDU ICMP. Oh, ini karena penuh ya tadi ya. Berarti kita harus menghapus ini dulu ya, reset. Gimana ya cara menghapusnya ya? Play. Oh ya, clear event list berarti. Kita ulangi untuk PC static tadi, kita lakukan ping 175.184.184.70 ya. Iya, 70. Di sini baru bisa kita lihat ya. Oke. Tadi kita sudah sampai mana ya? Oh, ini tadi. Oke, kita untuk menguji koneksi internal, buka PDU ICMP. Kita diminta buka PDU ICMP-nya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Berapa alamat IP asal dari PDU ICMP tersebut? Berarti IP asal dari PC static ini adalah 12 ya IP asalnya. Dari mana alamat tersebut diperoleh? Dari dirinya sendiri ya pastinya ya, karena yang mengirimkan tadi kan PC static ya, berarti sudah pasti IP-nya itu berarti asalnya dari PC static ini.
Kemudian berapa elemen IP tujuan? IP tujuannya itu yang 175 tadi yang kita masukkan. Dari mana alamat IP tersebut diperoleh? Dari proses ping atau ya proses ping tadi ya. Kita sudah mengetahui IP-nya, lalu kita melakukan cek apakah saling terkoneksi dengan melakukan ping ya. Berapa alamat MAC asal yang seharusnya dicantumkan? Yang seharusnya dicantumkan itu MAC-nya itu adalah ini 000C CF381201, berarti ini ya. Bukan deng, yang ya bener ini deng, yang 1201. 1201 ini berarti masuk ke RUB tadi ya. Kemudian untuk yang dari MAC asalnya atau MAC search-nya itu berasal dari ADBE, berarti punyanya PC static 1. Oke, kita lanjut ke langkah F, capture forward. PDO-ARP bergerak SW-Filcom, sedangkan akan disembunyikan. Oke, kita cek lagi ya. Oke, disembunyikan. PDO-ARP-nya disembunyikan tadi ya. PDO SMP kelas 9. Buka kembali CLE Filcom, ketikkan perintah show MAC address table. Oke, kalau di sini kan masih 1 ya, kita coba cek lagi apakah sudah berubah. Ternyata berubah. Di sini terdapat 2 MAC address. Yang pertama itu dari ADBE atau dari PC static yang tadi, dan yang kedua adalah 1201 dari RUB. Oke. Kemudian pada langkah selanjutnya itu kita diminta untuk membuka RU SW Filcom. Kemudian kita melihat datanya. Out layer, alamat MAC tujuan pada layer 2 dan port pada layer 1. Alamat tujuannya itu adalah 1201, berarti punyanya RUB ini tadi ya. Alamat punyanya RUB, MAC address punya RUB. Dan untuk layer satunya itu fast Ethernet 0/6. Oke, kita diminta untuk capture forward lagi. Perangkat mana saja yang menerima PDU ARP? Berapa lama? Perangkat mana saja yang menerima? Kita ulang lagi, kita lihat simulasinya. Ternyata untuk duplikasi ARP ini hanya 1, yaitu pada RUB sendiri. Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Alamat IP dari perangkat tersebut kita cek di sini. Alamat IP-nya itu berarti yang ini tadi 175, 45, 184 dan 70 terakhirnya. Perangkat mana saja menerima? Oke, udah. Kita masuk ke langkah 2, membuat ARP replay dari request ya. Buka PDU pada RUB ya. Udah, ini udah PDU pada RUB. Kemudian kita diminta apa lagi nih? RUB. Berapa alamat MAC asal dari alamat IP? MAC asalnya berarti kita dari out layers. Perhatikan out layersnya. Berapa alamat MAC asalnya? Alamat MAC asalnya berarti yang source ini ya. MAC asalnya berarti itu adalah B902. Oke, B902. Dari kemudian berapa alamat MAC tujuan dan IP-nya? MAC tujuannya itu adalah 862 ya. Oke, 862 ya, 8625. 8625. Oke, kemudian tampilkan informasi ARP pada RUB. Kita diminta untuk ARP replay. Informasi tabel ARP RUB. Show ARP berarti ya, kita show ARP. Oke, kita lihat lagi di sini tuh ada tadi layer 2 itu dari B902. B902 itu oke, dari sini berarti ya protokolnya yang ini 81 fast Ethernet 11 bener. Terus 8625 itu bukan punya RUB berarti. Lanjut lagi ke ini, klik tombol capture forward dimintanya. Oke, paketnya dikirimkan ke server web mail UB. Berapa banyak duplikasi PDU? Hanya 1. Tadi dihasilkan oleh hanya 1 karena sudah mengetahui MAC tujuannya. Perangkat mana yang menerima PDU ARP?
perangkat yang menerima PDORP ini adalah server web MailUB ini. Oke, lanjut ke bagian 4. Melengkapi ICMP request pada layer 2. Oke, kita tutup dulu ya ini ya. Untuk langkah pertama itu subbagian 3 terdapat PDOR. Kita ulang deh. Command prompt kita ping ulang ya. Ping 175.45.184.70. Kita ulang karena tadi itu kayaknya ke delete ya. Kita tunggu ya berarti. Kenapa nih? Ping 175.45.184.70. Kenapa tidak berhasil nih? Kenapa error ya? Oke, mungkin untuk videonya sampai sini saja ya teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kali ini. Mungkin masih banyak penjelasan yang kurang jelas ya, karena di sini saya sendiri juga masih belajar mengenai IRP dan ICMP ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kalau teman-teman mendapatkan informasi yang belum diketahui, alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.